ketemu lagi dengan saya Lucia di Summary Week ke-13 Financial Management. Kali ini kita berbicara tentang capital structure dan fraud. Capital structure adalah gabungan pendanaan jangka panjang yang terdiri dari debt dan preferred dan shareholders equity. Dalam capital structure ada teori yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller. Dalam teori ini mengungkapkan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan pada saat berada pada kondisi yang ideal. Kondisi ideal yang dimaksud adalah tidak ada pajak, tidak ada asimetri informasi, dan tidak ada biaya agensi. Dalam perekonomian dunia tidak mungkin tidak ada pajak, serta kondisi ideal lainnya. Maka Modigliani dan Miller memberikan tambahan di mana kondisi yang termasuk pajak. Pajak yang dibayar kepada pemerintah merupakan aliran kas keluar. Perusahaan melakukan hutang untuk menghemat pajak karena bunga bisa dipakai untuk pengurang pajak. Maka hutang bisa meningkatkan nilai perusahaan sampai di titik optimalnya. Titik optimal perusahaan berbeda-beda, yakni dilihat dari industri, kondisi perusahaan, tax benefit, gejolak dari cash flow-nya. Nah, berikut ini kita masuk ke fraud. Fraud adalah tindakan penyimpangan internal dalam perusahaan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi pihak lain. Nah, itu bisa kita lihat di fraud triangle sebagai berikut. Nah, fraud triangle terjadi karena adanya pertama, opportunity, kedua, rationalization, dan pressure. Opportunity adalah hal yang timbul karena lemahnya internal control. Pressure, adanya tekanan finansial, keserakahan, dan gaya hidup. Bisa juga tekanan pekerjaan seperti kurang puas akan upah. Rasionalisasi adalah anggapan bahwa fraud yang dilakukan dengan tujuan baik maupun pemikiran bahwa itu adalah hal yang pantas dilakukan untuk mendapatkan upah yang lebih. Bagaimana kita mencegah fraud? Kita harus membangun etika kerja karyawan, memiliki standar operating procedure yang harus diikuti dengan ketat. Ketiga, melatih karyawan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam fraud. Keempat, protective security pada hardware dan software. Kelima, menciptakan mekanisme whistleblower. Demikian video kali ini, sampai jumpa.